bertemu pada video kita dengan materi potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Oke, pertama kita akan bahas potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Laut Indonesia sangat luas dan memiliki potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Potensi sumber daya kelautan Indonesia ini dapat menjadi sumber daya terbarukan, tidak terbarukan, dan jasa. Contoh sumber daya terbarukan adalah 1. Sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Perikanan tangkap adalah semua aktivitas yang mencakup penangkapan sejumlah spesies ikan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun. Ada 2 kelompok perikanan tangkap, yaitu kelompok ikan pelagis dan ikan demersal. Yang kedua, selanjutnya, sumber energi laut. Energi kelautan Indonesia dapat dikatakan terbaik dan terbesar di dunia. Energi kelautan itu antara lain terdiri dari energi gelombang laut, energi pasang surut, dan energi pasang laut. Selanjutnya, ekosistem laut seperti mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Selanjutnya, contoh sumber daya tidak terbarukan adalah sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral. Contoh jasa yang dapat dikembangkan adalah jasa pariwisata bahan, jasa transportasi laut, dan industri maritim. Terakhir, kita masuk pada posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Yang pertama, Indonesia memiliki posisi strategis sebagai poros maritim dunia. Poros maritim adalah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri perkapalan dan perikanan. Yang kedua, ada 5 pilar utama yang menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Yang kedua, komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Yang ketiga, komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, serta pariwisata maritim. Yang keempat, diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Terakhir, pembangunan kekuatan pertahanan maritim. Oke, kita masuk pada yang terakhir. Ada 2 bagian besar yang menjadi unsur pembangunan poros maritim dunia. Yang pertama, aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman sebagai aset andalan pengembangan dan pembangunan poros maritim dunia. Yang kedua, aspek komponen tata kelolaan untuk menentukan bagaimana aspek ekonomi kelautan dan kemaritiman dalam dikelola dan dikembangkan arahnya untuk mewujudkan poros maritim dunia. Aspek ini mencakup penataan ruang laut, pengaturan alur laut kepulauan, pengawasan laut, serta kualitas dan daya dukung lingkungan laut. Baik, untuk materi ini kita akhiri dan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.